Oke, pemirsa, kita balik lagi dan pastinya juga untuk sesi kedua kali ini. Nah, kita juga bakal lanjut lagi bincang-bincang kita, pastinya juga sharing pengalaman juga ya dari Bu Tari, Ibu Tia dan juga Pak Mudasir. Yang pastinya juga ini sudah lagi melaksanakan program salah satu menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk praktisi mengajar. Nah, mungkin ini saya mulai dari Bu Tari dulu ya. Nah, jadi untuk sebagai seorang dosen yang ingin juga ikut dalam program praktisi mengajar ini. Nah, itu apakah ditentukan untuk partner kita gitu ya? Nah, seperti Bu Tia dengan Bapak Mudasir ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Tari juga itu seperti apa sih prosesnya? Dan pasti juga linear ilmunya atau gimana gitu? Baik Pak, terima kasih. Jadi dalam menentukan, ini kan kita matching gitu ya, antara mata kuliah dengan praktisi itu harus matching gitu ya. Sehingga untuk mematchingkan itu kita harus melihat dulu nih latar belakang dari praktisinya. Gitu ya. Kita lihat latar belakangnya, mungkin kita bisa melihat dari CV-nya gitu ya. Pengalaman bekerjanya berapa tahun, pengalaman lain-lain selain di bekerja, mungkin ada usaha lain gitu ya. Lalu praktisi tersebut sudah pernah menjadi pimpinan di perusahaan atau latar belakangnya lah seperti itu yang mendukung untuk memberikan ilmu atau pembelajaran terhadap mata kuliah yang kita ampu. Jadi dalam memilih praktisi juga nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan ini mata kuliah A, praktisinya B gitu ya. Jadi kita harus memilih sesuai dengan kompetensi praktisi tersebut. Sehingga dalam proses pembelajaran nanti praktisi tersebut akan memenuhi target capaian pembelajaran dalam mata kuliah gitu. Jadi kan dalam pembelajaran itu kita punya namanya capaian pembelajaran, capaian mata kuliah gitu ya. Sehingga apa yang dimiliki oleh praktisi ini, ilmu dan yang dimiliki dari praktek lapangan, sehari-hari bekerja, menjadi pimpinan mungkin di perusahaannya, itu bisa ditransfer ke mahasiswa sehingga memenuhi indikator IQ-IKT-nya lah gitu ya, kalau kita bilang ya. Nah, sehingga mahasiswa juga ketika melihat seorang praktisi, mereka menjadi cerminan bagi mereka bahwa nanti suatu saat saya akan menjadi seperti beliau gitu. Nah, jadi ketika memilih praktisi juga kami memilih praktisi yang memang betul-betul menginspirasi gitu ya, menginspirasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, menginspirasi mahasiswa dengan latar belakang yang memang mudah menjadi yang sudah menjadi backgroundnya lah seperti itu ya, baik itu sebagai manajer, pimpinan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini kalau kita memilih praktisi itu Pak Arbi kan, kita nggak sembarangan gitu pada saat pada saat pengajuan pertama untuk praktisi ini sendiri, si dosen memang kalau tahapan kita lihat pertama adalah dosen kita mengupload dulu RPP atau namanya RPS, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam sistem itu kita sudah menetapkan pertemuan keberapa praktisi akan bertemu dengan berkolaborasi dengan kita, dan kita pun mematchingkan dengan praktisi. Mematchingkan dalam maknanya kita melihat praktisi ini layak untuk dijadikan kolaborasi dengan kita. Jadi kalau kita bilang praktisi itu kita ajak kolaborasi, itu kita lihat juga dari berbagai sisi. Pertama dari sisi keilmuan dia, kemudian dari sisi pengalaman dia di lapangan itu, kemudian dari sisi matching nggak dengan MK yang kita ajukan. Misalkan saya mengajar mata kuliah micro teaching, jadi kan nggak mungkin saya mengajukan kepada rumpun ilmu dosen statistik gitu, atau dosen atau praktisi dari bidang pendidikan lainnya, tapi harus memang matching. Kalau micro teaching anak-anak program studi PGSD itu dia akan turun kemana? Ke SD, maka kita harus mencari si praktisi yang sudah pengalaman di SD, seperti itu Pak Armia. Kemudian seperti tadi Bu Tari ya bilang, praktisi yang kita ajak itu harus praktisi yang bisa menjadi cerminan ke depan, sehingga si mahasiswa kita, misalkan anak dari PGSD gitu ya, dari anak dari manajemen gitu, dia kan nanti karena tuntutan ini adalah capaian lulusan
Oke. Nah, jadi capaian lulusan dari MK yang kita ajarkan itu sampai. Kita misalkan menargetkan ketika mata kuliah micro teaching, anak-anak berarti capaian lulusan dari MK tersebut adalah si anak mampu mengajar di sekolah. Otomatis yang kita cari adalah si praktisi yang untuk bisa mengajar dia, yang punya pengalaman langsung di sekolah. Jadi kalau praktisi tadi Bu Tari itu leadership, ya berarti dicari pengusaha yang sudah mungkin sukses di bidangnya. Jadi si mahasiswa punya cerminan, kalau saya lulus dari MK ini, kalau saya lulus dari mata pelajaran ini, nanti saya bisa bekerja seperti itu ya. Nah, gitu ya. Ya, sekalian ya. Oke, nah terus mungkin Ibu Tia ini sebagai juga mungkin berasal dari ilmu pendidikan ya, dari betul. Nah ini apakah mahasiswa, karena kan seperti kita tahu kalau misalnya untuk pendidikan guru sekolah dasar atau juga untuk tingkatan di SMP atau SMA ya, untuk keguruan ya. Nah apakah nih mahasiswa itu bisa menjadi ikut ambil bagian di program praktisi mengajar ini? Gitu. Untuk program praktisi mengajar sendiri itu sebenarnya yang berpraktisi itu yang berkolaborasi itu adalah dosen dengan praktisi. Jadi yang mencari partner itu adalah dosen. Mencari partnernya di praktisi. Kemudian dilihat matching nggak. Kemudian si praktisi juga melihat, saya punya kayaknya matching dengan keilmuan ibunya, diajukan ke akun kami, sehingga kami bisa meng-approve, kami setuju untuk berkolaborasi. Nah, efeknya ke mahasiswa mana? Mata kuliah yang seharusnya mata kuliah micro teaching yang seharusnya saya ajarkan sendiri sekarang sudah dibantu oleh praktisi mengajar. Dibantunya di bidang apa? Di bidang yang terkait dengan praktek di lapangannya seperti apa gitu. Nah, mungkin yang ini mungkin sebelum kita juga break dulu nih, ini saya juga pengen tahu sama Pak Mudasir ya. Nah, selaku juga di posisi sebagai praktisi mengajar ya. Jadi mungkin sudah dua kali ya. Nah, apalagi mungkin kalau kita lihat di pemberitaan mungkin ya selebriti yang mungkin ada beberapa yang mungkin orang-orang terkenal atau artis, mereka tuh juga menjadi partner dari praktisi mengajar ini ya, sesuai bidang ilmu mereka. Mungkin di kampus-kampus di Jakarta sana. Nah ini sejauh mana sih dari para pelaku akademisi ya sebagai partner praktisi mengajar mengetahui program ini, apakah mungkin ada sosialisasi dari sekolah atau juga harus mencari tahu sendiri, atau sejauh mana nih? Sedangkan Pak Mudasir ini apalagi dua kali ya. Nah, pertama kali tahu atau mungkin langsung dihubungi langsung sama Bu Tia atau apa gitu. Nah untuk pengalaman dan juga referensi para pemirsa di rumah juga nih. Baik, jadi alhamdulillahnya saya sudah 2 kali berkolaborasi dengan MK Bu Tia, yang ini angkatan ketiga. Nah, yang pertama itu tahun kemarin di angkatan kedua dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Kemudian untuk angkatan 3 ini adalah micro teaching. Nah, jadi untuk program praktisi mengajar ini sudah sangat terbuka untuk kita akses di sosial media yang dipunyai oleh Kemdikbud. Nah, kebetulan saya juga follow Instagramnya Kemdikbud, jadi sudah ada di situ flyer atau brosur tentang program praktisi ini. Jadi ya siapapun yang bisa mengakses ya bisa mendaftar. Nah, seperti itu, Pak. Jadi informasinya udah tepat ya. Betul. Udah ini terus. Nah, pemirsa kita break sebentar dan nanti kita juga akan lanjut lagi di sesi terakhir, mungkin lebih ke sharing pengalaman ya, kesuksesan, apalagi juga dari Ibu Dr. Tia dan juga Ibu Tari dan juga Pak Mudasir yang ini bukan pertama kalinya ya, kayaknya juga udah angkatan kedua ya, atau masuk ketiga ini, yang pasti juga ini sudah sangat familiar, bakal berbagi tipsnya supaya juga pemirsa di rumah yang selaku jadi partner praktisi dari para dosen-dosen bisa mempunyai kesempatan yang sama. Jangan kemana-mana, tetap di UB On TV.